bimbingan kelompok kita tidak seperti itu sesuai akomodasi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa Indonesia. Oke ya, pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Topiknya apa kira-kira? Karena akhir-akhir ini sering kewirausahaan, mungkin kewirausahaan. Ya, ada yang mau menebak yang lain? Tentang masa depan, ya bisa masa depan ya. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah manajemen waktu dan cara belajar yang efektif. Kira-kira ini siapa yang sudah bisa atau memanajemen waktu dengan baik? Belum bisa semuanya. Oke, nanti kita sharing-sharing ya. Bukan berarti Pak Aslam di sini tahu semuanya tentang kalian, tidak, tapi lebih nanti minta proaktifnya supaya bimbingan kelompok berjalan dengan dinamis atau lancar seperti itu ya. Dan kira seperti apa kita akan bahas di dalamnya. Nah, tujuannya apa? Ya, saya kemarin melihat atau mencoba mengobservasi beberapa dari kalian memang sedang fokus-fokusnya karena memang jurusan TMI termasuk yang senang banget kayaknya kalau mau melanjutkan kuliah daripada bekerja atau berwirausaha. Nah, dengan dasar itu Pak Aslam mengadakan yang namanya manajemen waktu dan belajar efektif supaya apa? Ketika nanti kalian mau mengikuti SNMP atau yang lain sebagainya itu bisa terkondisikan atau terencanakan dengan baik. Seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini saya harap bisa ada partisipasinya, kemudian aktif. Yang satu lagi, kira-kira biar diskusinya lancar harus apa? Ngomong, nah, bicara aktif. Kalau tidak ngomong, tidak aktif, tidak lancar. Alastian biasanya ini yang alim nanti bisa aktif. Ya. Oke. Dan kalian saya harap datang ke sini ke ruang BK ini dengan keadaan yang sukarela ya. Ya. Meskipun ya kalian memang perwakilan dari teman-teman seperti itu. Ya. Oke. Kalau sekitar bimbingan kelompok ada yang mau ditanyakan? Apa itu bimbingan kelompok? Belum Pak. Sudah tahu ya. Jadi bimbingan kelompok adalah pemberian layanan dari salah satu layanan bimbingan konseling yang mana di situ membahas sebuah topik tertentu yang mana akan dibahas secara berkelompok. Dipimpin oleh pemimpin kelompok, di sini guru BK, dan anggota kelompok adalah siswa-siswa semua. Bahasa sekarang apa? Murid. Nah, murid SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Kalau siswa baru SB. Sebelum kita membahas atau mulai diskusi, Pak Aslam punya satu apa ya? Ice breaking ya, supaya ini masih kaku nih ya. Tegang ini, nggak bisa kendor ini ya. Nah, di sebelah ini, belakang Resial ada apa? Nah, di sini ada yang namanya apa? Roulette. Skin. Kalau di aplikasi ini spin wheel. Ya, kalau di sini spin manual ya. Roulette nanti jadi diputar. Ini tidak harus pas ini kalian Pak dapat 12. Bukan ya. Tidak ya. Ini 12. Ini spinnya buat ekspresi. Misalkan kalian door press, dapat door press ekspresinya seperti apa?
Soal ini ya. Oke, perwakilan Evan. Kalau happy people, guys, ekspresinya seperti apa? Ya itu Sama ini ya, tangannya mungkin bisa ditaruh di pipi gitu ya. Ini let's make better. Gimana bisa? Ekspresinya seperti apa? Let's make better. positif Oke sekali. ya. Oke, kayak orang demo aja nih ya. Zong, apa Kristen? Bagaimana Zong? Alam. Ekspresinya seperti apa? Lagi. Itu ya. Oke. Give smile. Oke, gampang sekali. Let's share your solution. Apa ya? Oh, oke, itu ya. Kemudian tunjukkan pesonamu, Fatan. In peace, love, unity, and respect. Respect. Ini dong. Peace, love, and respect. Oke. Unity itu bersatu. Oke. Sudah 8 pas ini. Ya, nanti silakan kalian tak beri kesempatan satu untuk men-spin ya, kemudian mengekspresikan ya hasil dari spinner kalian. Oke. Surprise tadi gimana ekspresinya? Ya, apa ekspresi itu Pak? Ekspresinya gimana? Lihat kita kemana tadi? Let's make better. Apa itu enak? Let's make better. Ayo buat lebih baik. Ya, gimana ekspresinya? Oke, ini ya. Oke. Gak apa-apa. Satu lagi. Pan, dapat apa ini, Pan? Zong. Oh, oke. Sambil ada suaranya loh. Mobil. Happy people. Tadi yang mana? Oke. Happy people. Happy people. Gimana? Wah, lama sekali nih ya. Lah, peace. Peace. Peace, Peace. love, Love. Respect. respect. Oke. Apa itu? Dong. Oke, lanjut. Dong. Oke, teman-teman semuanya. Enjoy. Diulangi lagi ya. Saking enjoy-nya. Oke, kalau sudah siap, nah kita masuk ke tadi topiknya. Topiknya apa tadi? Manajemen waktu dan belajar. Ya, manajemen waktu dan belajar efektif. Apa hubungan? Ada hubungannya sih. Ada hubungannya tidak? Manajemen waktu dengan belajar efektif. Oke, sesuai tadi kesepakatan yang awal kita harus bicara one by one atau diganti aja, maksudnya bergantian. Sesi debat. Wah, sesi debat nanti butuh effort lebih ya, harus ada data-datanya dan lain sebagainya. Kalau sudah siap datanya sih tidak apa-apa kita debat. Tapi karena belum, ini sepengetahuan atau sepengalaman kalian saja. Oke. Tadi disampaikan antara manajemen waktu dengan belajar efektif ada kaitannya. Coba siapa yang ingin menyampaikan? Raise hand, boleh? Oh, ada yang benar atau yang salah, nanti bisa melengkapi ya satu dengan yang lain.
Oke, Bang. Pertama, manajemen waktu itu diperlukan agar kita memberikan waktu luang yang akhirnya bersedia untuk belajar oleh banyak. Makanya manajemen waktu itu perlu ditata dan belajar itu harus Oke. Manajemen waktu harus ditata dan belajar harus disebar. Oke. Ada lagi yang bisa melengkapi? Tidak ada yang tepuk tangan? Silakan melengkapi. Siapa? Yang saya tuh pengennya tuh yang biasa diem, bisa speak up dia. Biar sampai aku. aku Apa Res? Manajemen waktu. Sampai. Explain your solution. Manajemen waktu itu dibutuhkan agar setiap kegiatan yang akan kita laksanakan itu tertata dengan rapi. Contoh kecilnya waktu saat berangkat pagi jam 4 kita bangun melaksanakan ibadah, lalu sebelum kita sarapan dan sebelumnya ke sekolah, kita saat di sekolah itu fokus ke pembelajaran dulu. Nah, nanti ketika sudah pulang kita baru bisa melaksanakan dengan apa yang kita inginkan, mungkin dengan belajar atau dengan baca atau yang lainnya. Nah, hubungannya dengan pembelajaran yang efektif, yakni menurut saya pembelajaran yang efektif itu waktu di sekolah, karena memang itu waktunya jam untuk pembelajaran. Sedangkan di luar sekolah itu fokus ke luar pembelajaran seperti keluarga ataupun mengeksploitasi skill yang banyak di luar sekolah. Oke, good job. Jadi memang porsi belajar yang paling tepat menurutmu adalah di sekolah ya? Iya. Oke. Berbedakah dengan belajar mandiri? Belajar mandiri diperlukan apabila menurut orang tersebut di sekolah belum tercukupi. Dalam artian mungkin dari pihak pembelajaran belum masih materi jelas atau tidak kendala seperti kuliah tidak berangkat belum belajar. Ya. Yang tidak mudah sakit atau ada keperluan mendadak seperti itu ya. Iya. Oke. Sayap kiri sudah 2, tidak imbang kayaknya. Sayap kanan boleh disambung. Kalau kata orang-orang tuh ladies first, ini malah ladies second ya, ladies nomor 2. Silakan. Oke, Christine. Silakan. Bisa, oke. Sukarela ya kita ya, sukarela. Jadi ngomongin manajemen waktu dan juga hubungannya dengan belajar secara efektif. Menurut saya manajemen waktu, dari kata manajemen sendiri, jadi kan mengatur. Manajemen waktu itu diperlukan, pasti diperlukan. Contoh kecilnya itu ya seperti yang Christian sebutkan tadi, misal dari kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai sekolah, terus pulang sekolah. Dari sekolah misal kita fokus belajar, lalu pulang kita bisa eksplorasi skill yang lain, misalnya apa Christian misal editing video, terus saya misal skill di bidang lainnya juga. Terus hubungannya dengan belajar efektif, belajar secara efektif itu menurut saya sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi apa ya, kayak setiap orang punya cara belajarnya masing-masing, tergantung orangnya. Misalnya Kalau belajar sendiri, saya lah, kayak apa ya Pak? Saya jujur aja belajar hal yang emang benar-benar saya suka. Jadi memang misal satu bidang itu saya belajarin terus. Bukan berarti yang saya nggak suka itu nggak belajar, cuman emang saya lebih memfokuskan yang emang saya bisa, tergantung kemampuan diri saya. lebih fokus pada hal-hal yang sudah Saya suka dan suka dan pengen, bisa ya, ya. passion gitu ya. Ya, main Biasa. passion Pak. Oke, mantap sekali. Satu lagi, saya kanan Pak Aslam, boleh diwakilkan dari sisi Tidak apa-apa, ada yang ini saling melengkapi kok ya. Komitmen
semuanya itu pengen ngomong tapi terkendala malu, ya. Kalau kalian udah kayak gini udah lari, Makasih Pak. mau lari dari masalah. Oke. Silakan. Oh, bisnya mana? Bisnya tadi. Iya. Pasti ngasih tanda-tanda ya, kode kalau wanita itu ya. Ya. Oke. Kita bisa waktu yang ada itu nggak terganggu rahasia dengan caranya si rahasia sama si media dan handphone. Kalau kita bisa manajemen waktu yang kita miliki mainnya itu dalam belajar, terus nggak usah nyangka waktu, bisa kita suka belajar sambil nyanyi jadi nyemilnya itu nggak begitu banyak waktunya buat nyemil doang, tapi bisa juga nanti disambi sambil belajar gitu kan. Apa yang kita suka membuat belajar itu nggak boring, terus apa yang kita pelajari juga dapat di kita nangkep pembelajaran. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau ngemil yang masuk selain pelajarannya juga konsumsinya. Oke, itu cara belajar yang efektif menurut Christine. Oke, kira-kira kalian ada nggak suatu waktu atau mungkin pernah mengalami kesulitan dalam belajar? Atau Mas ini Pasti prakteknya sangat susah sekali. pasti. Nah, Oke, pernah ya? Silakan. Mas Fatan. apa? Ya, kesulitan dalam belajar. Ya, saya sulit mempelajari suatu materi karena saya pun tidak tahu yang mengajar itu sedang ajar apa. Oh gitu. Iya, kayak Tidak pernah ya, tahu ya. Terus ada nggak usaha untuk mendalami? Tidak ada. Ada saya usahakan, tapi ya, Tapi tetap memberikan tugas misalkan Apa? ada tugasnya, Ada. tapi tetap bisa mengerjakan. bisa. Belum siapa ya yang belum speak up? Oh, Ruli. Ini zaman MP 1 ini ya. Apa ya kesulitan? Ya, pernah ya mengalami kesulitan atau masalah dalam Cerita. manajemen waktu boleh, dalam belajar boleh. Kalau manajemen waktu aman, sudah punya pola tersendiri. Ya, kurang lebih sekarang ada sih untuk manajemen waktu. Kalau yang kesulitan atau masalah serius? Kesulitan itu ya pernah terjadi kalau misalnya dari jurusan atau tugas itu ya memang mungkin ada salah satu yang mungkin kurang di saya, jadinya mungkin saya merasa kesulitan, tapi apa ya kan menurut saya kita bisa juga bareng-bareng teman-teman juga Pak, karena kan apa ya teman-teman juga jadi support sistem. Jadi pasti kesulitan itu bisa teratasi gitu Pak, karena teman-temannya juga supportif semua. Oh my god. Jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, itu versinya Ruli. Ternyata yang berbeda, ada perbedaan dengan yang lain. Pernah mengalami kesulitan dalam belajar atau manajemen waktunya? Ya pasti pernah. Waktu persiapan PKI kan harusnya kan ada belajar tambahan gitu Pak setelah pulang sekolah. Cuman sayangnya tuh mesti sampai rumah tuh udah kecapean duluan, jadi ya gak sempat belajar sampai hari ini masih belum ada persiapan. Ada Zoom malam gitu? Atau Nggak ada kalau Nggak ada sih, ya? emang nggak ada. Bisa diatasi ya, tidak terlalu berat lah kalau untuk seorang Iya. Jiwa. Kalau untuk saya itu kesulitannya pastinya ada kesulitannya masing-masing di belajar maupun di manajemen. Untuk manajemen waktunya sendiri itu belum bisa menata dengan rapi antara harus
main HP sama kerjain tugas, apalagi saya kurang jarang banget buka peta. Jadi porsi main HP dengan belajar Masih kurang. masih apa ya, belum tertata dengan baik. Sama apalagi kayak Asya tadi kan kalau untuk dapat harga, saya juga masih tekanan sama tugas sekolah. Ini tanpa diminta sudah tepuk tangan sendiri ya? Dan nggak ngantuk sih ya. Oke, jadi sudah dari awal kita apa itu manajemen waktu, kemudian belajar efektif juga sudah kalian contohkan. Sudah belum ya? Belum ya? Ya. Saya nanti pengen satu orang menyampaikan kiat belajar efektif atau manajemen waktu ala masing-masing, gitu ya? Bisa ya? Siapa tahu nanti Fatan punya tahajud malam kemudian baru belajar ya. Atau siapa mungkin Enji belajarnya setelah pulang sekolah ya, main HP dulu baru belajar. Kenapa? Tak sudah terpenuhi nih mainnya, jadi fokus ke belajar atau seperti apa. Nanti saya ingin mendengar dari kalian kira-kira manajemen waktu dan belajar yang seperti apa yang bisa kalian atau yang biasa kalian terapkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang ya adalah manajemen waktu. Tadi disebutkan beberapa dari teman kalian masih jomplang nih antara main HP dengan belajar. Kemudian kalau Restian ini sudah dari jam 4 ya bangun ya, rutin ya? Oh ya, mungkin jam 4 jam 5 Pak, jam 5. Soalnya juga bantu orang tua sebenarnya. Jadi harus bangun lebih awal ya. Belajarmu tambahan kalau misalkan itu diperlukan. Karena saya yakin Restian ini suhu ya. Suhu tubuh. Oke, suhunya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan. Kemudian kira-kira belajar yang efektif itu yang seperti apa? Kalau kita membahas dua hal ini antara manajemen waktu dengan belajar efektif, kalau saya tuh kemarin baru baca yang sempat saya share ke siswa sekalian, ke murid-murid sekalian tentang atomic habit yang James Clear itu. Jadi perubahan itu memang dimulai dari hal-hal yang kecil ya, atomic, hal-hal yang atom. Meskipun pertumbuhannya 100%, ketika dilaksanakan secara konsisten atau berkesinambungan itu pasti akan berdampak. Nah, sama juga dengan yang namanya manajemen waktu. Ya, ketika kalian punya manajemen waktu bagus, kemudian belajarnya menjadi efektif karena waktunya sudah tertata atau mungkin kalian punya passion sendiri dalam belajar. Nah itu setidaknya itu dibiasakan setiap hari, yang nantinya akan meningkat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kayak lagu ya. Jika tidak mungkin minggu depan ya. Kalau tidak minggu depan ya bulan depan. Kalau tidak bulan depan tahun depan. Seperti itu. Nah, jadi yang memang dikuatkan adalah akarnya dulu, habitnya dulu, kebiasaannya dulu. Yaitu konsistensi kalian, karena konsisten itu memang yang akan membuat kebiasaan. Sepakat tidak? Pak. Oke, Bruli tidak sepakat Pak, tidak sepakat Pak? Iya. Tidak apa-apa ya. Nah, cara belajar atau manajemen waktu yang efektif kalau menurut kalian tuh kapan? Kalau versinya masing-masing lebih bagus pagi atau malam belajarnya? Mengatur waktunya? Malam jam? Setelah jam 8. Setelah jam 8. Kenapa? Dan kebiasaan dari SD belajarnya Fokusnya jam segitu ya, jam 8 malam. Kalau sore masih main dulu lah ya. Oke, bersih-bersih dan makan malam mungkin.
Yang pagi ada? Kebanyakan malam di sini. Iya. Oke, malam. Kalau pagi ya karena memang kalian dari pagi sudah disiapkan 2 tahun lebih awal biar tidak terlambat ya. Jadi mengantisipasi keterlambatan berarti bangunnya pagi-pagi dan bisa melakukan aktivitas manajemen waktu untuk belajar di malam hari. Nah, kalau belajar sih, cara belajarmu bagaimana? Asya, kalau cara belajar, apakah dengan menghafal, membaca berulang-ulang, atau berlatih soal? Kalau saya lebih suka membaca sama merangkum. Membaca sama merangkum, berarti setelah dibaca kemudian dirangkum. Ya. Christine? Latihan soal, berarti suka matematika. Iya. Gak mungkin sejarah latihan soal ya? Iya. Oke. Angel? Saya lupa baca materinya dulu, basicnya dulu, saya latihan soal. Gitu ya. Untuk mengingat saya biasanya menulis dimanapun itu saya tulis. Dimanapun itu, beli jendela, di atap rumah. Kayak gitu, Pak. Oh gitu ya? Ya, Mas TK kayak gitu. Pas TK. Masih punya temboknya, foto temboknya waktu Oh, iya, itu iya. sudah sudah direnovasi. Oke. Dendeng, gimana sih? Ya kurang lebih sama, saya lebih suka misalnya kalau pelajaran matematika cukup baca rumusnya terus latihan soal berkali-kali. Saya jujur aja nggak suka nulis, jadi saya ngapalinnya sih. Ngapalinnya di kota. Ya, Oh, berarti tidak terbiasa menulis Enggak. ya. Berarti tembok rumahmu bersih ya? bersih Pak. bersih tangan jatuhkan. Oke, macam-macam ya. Ada yang harus membaca dulu kemudian ditulis. Ada yang dengan latihan soal. Ya, kalau matematika ya. Kalau suka nggak Kristen yang non eksak? Ya, yang tidak hitung-hitungan, yang tidak latihan soal. Suka juga. Paling suka apa? PPKN. Padahal hafalannya banyak loh kalau PPKN. Mudah-mudahan hafal ya. Berarti setelah ya sekitar jam 8 sudah mulai belajar seperti itu. Sip. Nah. Apa lagi? The Master of Heaven Kingdom. Kamu that's all. Apa itu? Latihan soal. Oh, latihan soal. Oh iya, tak kira bahasa Inggris loh. Latihan. Oke, latihan soal ya. Bagus sekali. Tapi kalau kebanyakan latihan soal ya itu ya. Kalau secara itu kan hitung-hitungan. Kalau yang belajar yang di luar hitung-hitungan, cara belajarnya seperti apa? Patsol. Patsol. Berarti kamu punya buku latihan soal semua ya? Mari. Oke. Jangan-jangan TKA udah beli bukunya ini. Patsol. Lewat belajar. Lewat Google. Kalau saya sukanya itu Pak, bisa ada yang jelasin terus pembahasan langsung itu nanti ngerjain. Jadi kita tahu hasilnya dulu terus nanti kita baru nyoba. Berarti nebak-nebak. Iya, nebak dia. Suka tebak-tebakan ternyata. Oke, Mas Iwan. Untuk saya kalau berlatih saya latihan soal, kalau mencari materi saya melihat Cari materi tutorial di video itu ya. ya, Biasanya tentang apa? Elektronika atau elektronika, robotika? matematika. Lebih banyak sekarang untuk akses ke itu ya. Iya. Untuk saya seperti yang saya sampaikan membaca sama nonton video. Kalau membaca nonton video itu kalau belum paham saya bisa mengulang sampai paham. Mungkin kalau di sekolah mendengarkan Dalam satu.
Jadi ada manajemen waktu, kalian sudah bisa mulai menjadwalkan dari SD sudah ada ya pastinya ya. Sudah ada, tinggal itu dijadikan kebiasaan. Kemudian ada lagi ketika waktunya itu setelah jam 8 pagi itu sudah disibukkan dengan aktivitas selanjutnya. Dan selanjutnya adalah cara belajarnya. Tadi sangat variatif sekali, ada yang membaca, kemudian latsol ya. Kemudian ada yang membaca berulang-ulang. Nah, ada juga ada nggak yang suka membacanya dikasih warna gitu. Ya itu deh. Biasanya Perempuan. putri ya. Tapi lebih nyantol kayak gitu ya. Karena ada aksen di situ ya. Aksennya ini berarti cetak tebal, warnanya berbeda dengan yang lain. Kemudian apalagi supaya gampang selain dikasih warna, ada nggak yang belajarnya 1 jam full? Berapa jam biasanya? 1 jam full? Ya 1 jam mungkin. Ada rehatnya nggak? Tetap ada. Ya maksudnya kalau belajar itu 25 menit belajar, 5 menit bentar istirahat, peregangan seperti ini, atau cari minum di dapur itu. Nah, lupanya kalau di dapur ketemu HP. Nggak lanjut ya. Itu bisa juga karena apa? Karena otak menurut penelitian itu ternyata konsentrasinya kalau di pembelajaran di kelas 15 menit awal itu konsentrasi siswa-siswi ya. Kalau sudah selesai 15 menit ya, itu strategi Bapak Ibu guru yang berperan di situ. Nah, itu benar ya, 15 menit itu fokusnya di 15 menit pertama, 15 menit pertama. Setelah itu ya harus sesuai dengan situasi kondisi bagaimana bisa mengkondisikan kelasnya. Oke, ada lagi mungkin sistem belajar atau tekniknya yang paling gampang selain latsol dan membaca ulang-ulang. Nonton video ya. Oh ya, misalkan orangnya ini ada yang suka audiovisual, berarti nonton video. Ada yang prakteknya langsung nonton video sambil praktek juga ada. Itu biasanya yang kinestetik. Jadi memang gaya-gaya belajar memang menentukan basicnya mau kemana. Kalau belajar tadi kan harus misalkan belajarnya expert ya, suka satu hal dan itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maksudnya tanpa diminta pun kamu udah belajar gitu loh. Itu bagaimana cara menumbuhkan seperti itu? Ya emang dari diri sendiri saya kayak ngerasa ya itu passionnya, maksudnya Passion ya. Oh ini saya suka hal ini. Sudah menemukan passion diri Ya. Oke, kalau Anji kan bahasa Inggris ya? Jerman, Deutsch. Deutsch. Bentar lagi jadi pro ini ya. Nanti ngajar lagi namanya perpanjang biasa kan lucu ya. Nah setelah ini kalian belajar dipraktekkan di rumah, muncul TKA, lulus SMDP atau TBK ya, jadi kemudian ke perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Perguruan tingginya mau di mana? Di Undip, kemudian ada ITS ya, kemudian lain sebagainya. Nah itu harapannya bisa menjadi patokan atau batu pijakan kalian untuk meraih kesuksesan. Ya, Pak Aslam mendoakan hanya bisa seperti itu. Yang penting apa? Diri kalian sendiri mas ya. Ya ada kemauan. Kalau tadi passionnya di situ ya ditekuni passionnya di situ. Fakta dari masing-masing orang kan punya passion sendiri. Oke. Di sini Pak Aslam ada 8 lembar ya. Sebenarnya ini lebih ke tadi ketika kalian belajar
pohon karir. Ketika kalian belajar, tentunya harus bisa memprioritaskan antara sesuatu hal yang penting yang mana dan yang mendesak yang mana. Nah, nanti silakan ditulis. Sudah mengumpulkan semua ya? Ya. Dibagi. Nah, di sini ada lembar kerja antara sesuatu hal yang mendesak dan sesuatu hal yang penting. Ya, pengalaman belajar itu kalian pernah mengalami tidak? Pengalaman belajar yang mendesak dan penting itu. Ya. Misalkan di kolom 1 ya yang di sini itu ada beririsan atau bertemu adalah mendesak dan penting. Kemudian di kolom 2 tidak mendesak tapi penting. Kemudian di kolom ketiga tidak penting tapi mendesak atau mendesak tapi tidak penting. Di kolom 4 tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kira-kira pernah mengalami pengalaman belajar seperti itu tidak? Atau mungkin masalahnya apa yang akan yang pernah kalian alami ketika memprioritaskan waktu? Ya. Kan ini manajemen waktu. Nah, waktu itu akan ini mas ya mempengaruhi prioritas kalian terhadap suatu hal. Nah, silakan ditulis di sini hal apa saja yang menurut kalian mendesak dan penting sebagai pelajar, kemudian yang mendesak dan tidak penting sebagai pelajar, penting dan tidak mendesak sebagai pelajar, dan tidak penting dan tidak mendesak sebagai pelajar. Contohnya, masih belum paham? Masih. Contohnya Pak. Contoh, misalkan yang penting mendesak, berarti sesuatu sebenarnya penting, tapi karena kalian tidak mengerjakannya di awal, jadinya mendesak. Misalkan menunda TKA. menunda belajar, menunda pekerjaan rumah, menunda PR misalkan. Kemudian yang tidak mendesak tapi penting misalkan. Berarti kan kalian tidak bisa menjadwalkan kan? Nah, misalkan apa? Ya, mengatur jadwal belajar. Apa misalkan kalau Fatan sukanya apa? Sukanya apa? Lacol. Ya. Berarti menjadwalkan latihan soal itu kapan? Ya. Kan itu menurutmu penting ya? Tapi supaya tidak mendesak harus dijadwalkan. Jadi terus ya dua deh. Nah, contohnya itu ini. Contohnya. Tesnya paham? Misalkan mendesak dan tidak penting. Sesuatu hal yang mendesak itu apa sih? Karena waktunya mepet. Ya. Tapi tidak penting. cek main Oh, wih. Tiket. Apa? Tidak berarti kosongnya aja. Ya, tidak mendesak dan tidak penting menurut kalian sebagai pelajar. Nongkrong. Ya, misalkan. Oke, kita finish. Tidak mendesak tapi penting. Jadi kalau nggak ada kosongnya aja Pak. Ya. pesan di sini Ini pendapat kita deh. Ya sudah. Coba. Silakan dikumpulkan ke depan. Waktunya habis 3, 2, 1.
Orang Oh, itu Pak. dari ngabisin Makanya nongkrongnya di Penel Pak, gratis. gratis. Gratis atuh. Ada AC-nya. Biasanya lagi ya, Pak. Bisa belajar lagi Pak. Dibacakan. Sorry bos. Enggak garisnya kata kamu doang. Bagus ya, terima kasih untuk Sama-sama Pak. apa? Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf kalau dalam penyampaian Pak Aslam ada kekurangannya. Ini akan menjadi evaluasi pada kesimpulan kali ini. Ya, kira-kira dari materi atau topik manajemen waktu dan belajar efektif, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya Ruli nih kalau udah ini bukan kayak di kamar mandi tuh, bukan? Ini loh. Oh suara asli. Gimana Ru? Ada yang bisa disimpulkan mungkin? Ya mungkin simpulannya apa ya, dengan adanya apalagi kita sebagai pelajar ya, sebagai pelajar terus misal kalau kita manajemen waktunya kita juga bagus, mungkin ya itu hasilnya belajarnya pasti efektif juga, terus hasilnya yang mau dibikin kita juga. Terus apa ya, selagi selagi punya kemauan sama tujuan, sebisa mungkin harus coba apalagi nanti ya mungkin aja pas saat kita udah nggak masa ini tuh kita nggak ngelakuin lagi kita maksudnya Tidak akan terulang ya. Iya. Jadi harus diusahakan dengan seoptimal mungkin. yes. Dan apalagi Supaya layanannya lebih baik lagi. Oke, sebelumnya ada yang mau pimpin doa? yes. Ya. teman-teman yang kita mengenai kita berdoa sesuai dengan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelas. Kirim aja kursinya ya. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih. Thank you.